Melayu Malaysia tampaknya pintar sekali melakukan pencitraan untuk mengecoh kaum Melayu. Manuver Perdana Menteri Ismail Sabri soal bahasa Melayu semakin terlihat hanya propaganda belaka. Soalnya, pemerintah Malaysia sebetulnya tidak serius memartabatkan bahasa Melayu. Terbukti, tak ada perubahan kebijakan pemerintah yang berarti soal bahasa Melayu. Bahasa Melayu tetap dinomorduakan di dunia pendidikan. Kaum Melayu terlanjur menyambut riang gembira. Mereka menikmati propaganda tokoh Melayu asli maupun palsu di Malaysia. Yang tertipu bukan saja kaum Melayu Malaysia, tapi juga kaum Melayu di Thailand, Brunei, Singapura, Indonesia. Sebelum kita lanjutkan pembahasan, kita simak pidato Perdana Menteri Malaysia ini. Malah dengan wujudnya diaspora Malaysia di Sri Lanka, Suriname, Afrika Selatan, Madagaskar, bahasa Melayu berpotensi besar diangkat sebagai salah satu bahasa dunia di peringkat ASEAN melalui forum kerjasama seperti bahasa Brunei Darussalam, Indonesia Malaysia ataupun MABIM, dan Majlis Sastra Asia Tenggara MASTRA, penyatuan sistem ejaan Rumi dan peristilahan telah tercapai. Saya berharap skop kerjasama yang diperluas. Dalam pidato itu, pemimpin Malaysia jelas mengklaim diaspora Indonesia karena menyebut Suriname dan Madagaskar. Inilah akal-akalan untuk menggambarkan bahasa Melayu hebat. Padahal bahasa Indonesia yang mendunia. Pidato Ismail Sabri juga memberikan kesan bahwa kerjasama bahasa dengan Indonesia seolah baik-baik saja. Padahal ada masalah besar. Inilah yang mengecoh kaum Melayu, bahkan mengecoh dunia. Soalnya sejak tahun 2019, sebetulnya kerjasama bahasa antara Indonesia, Malaysia, dan Brunei sudah bermasalah dan dihentikan. Tepatnya pada pertemuan MABIM di Kuala Lumpur pada tahun itu. Hal ini juga diakui oleh Profesor Theo, seperti yang disampaikan dalam video berikut. Ya, Indonesia berhasrat untuk menjadikan bahasa Indonesia itu bahasa bangsa-bangsa bersatu, bahasa pertubuhan bangsa-bangsa bersatu yang ketujuh. Tetapi mereka menegaskan, saya memetik kata-kata yang digunakan oleh wakil mereka semasa kami berseminar dan bermesyuarat pada tahun 2019, iaitu April di Kuala Lumpur, sewaktu adanya MABIM itu, iaitu mesyuarat tahunan ataupun dui tahunan Majlis Bahasa Brunei, Indonesia dan Malaysia. Mereka berkata mereka mau jalan sendiri-sendiri. Maknanya untuk menjadikan bahasa Indonesia itu bahasa yang ketujuh di pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Mereka tidak mau bekerjasama dengan Malaysia. Mereka mau jalan sendiri-sendiri. Itu kata-kata daripada wakil mereka. Itulah pengakuan Profesor Theo. Pihak Indonesia pun sudah menyatakan kerjasama MABIM dihentikan, seperti disampaikan oleh pejabat Kementerian Pendidikan berikut ini. Bahas di dalam MABIM itu adalah Malaysia, Brunei, Indonesia itu bersama-sama mengundang pakar, misalnya pakar matematik, diundang bersama-sama, lalu didampingi ahli bahasa, lalu bersepakat istilah untuk ini Indonesia atau Melayunya ini, kira-kira seperti itu. Nah, sejak 2019 kami menghentikan kerjasama itu. Ya, pernah melihat kamus yang diterbitkan oleh Brunei, ya, Kamus Nusantara itu. Sebenarnya kalau mau jujur itu mungkin 50%, 60% kosakatanya bahasa Indonesia begitu ya. Karena juga penyusunnya salah satunya ada 3 orang itu dari Indonesia begitu. Nah, jadi
kadang-kadang kerjasama antar negara itu juga harus dipertimbangkan sisi politisnya. Walaupun ini soal bahasa, ternyata masuk juga sisi politis. Seingat saya dulu Kamus Nusantara yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa Brunei itu awalnya kesepakatannya adalah Kamus Bahasa Tiga Negara, judulnya itu. Tetapi di tengah jalan ketika diterbitkan, karena memang yang membiayai Brunei, lalu tiba-tiba bernama Kamus Melayu Nusantara. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video kami. Tetap sehat dan semangat. Sampai jumpa lagi.